Langsung, Bu. Iya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dana kas kecil. Sok mulai. Ibu maaf, boleh di slide 1. Pengertian kas. Petty kas adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh kas kecil atau petty cash ini adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Sistem Impress. Jadi, sistem Impress atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Impress Fund merupakan suatu metode tetap dengan mengisi kembali dana kas perusahaan yang mana jumlah nilai saldo kas kecil pada perusahaan tidak berubah atau dikatakan tetap. Hadirnya pengeluaran kas kecil pada perusahaan tentunya diiringi dengan pencatatan pengisian pada kas kembali. Hal ini biasanya digunakan dua cara utama, yaitu dengan metode fluktuasi dan juga metode impress, yang mana perbedaan dari keduanya akan sangat menentukan jumlah kas kecil perusahaan. Fluktuasi. Kas kecil metode fluktuasi, atau yang juga dikenal sebagai sistem dana berubah. Sistem dana berubah dalam bahasa Inggris adalah fluctuation fund system. Pada sistem dana berubah, jumlah nominal kas kecil yang tidak ditetapkan, namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam metode dana berubah, pemakaian kas kecil oleh kasir kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal, sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan pada fungsi buku besar. Dana kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus oleh perusahaan untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya relatif kecil. Biasanya kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran seperti dana entertain klien, dana konsumsi rapat, transportasi, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang dipercaya pimpinan untuk mengelola kas kecil, sekretaris harus dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Pengelolaan kas kecil keuangan dilakukan oleh Biro Kesekretariatan atau petugas keuangan tingkat pemula atas pengeluaran-pengeluaran tunai. Hal ini dilakukan untuk mendukung tugas pelaksanaan yang ada. Maksud dadakannya kas kecil adalah agar kesekretariatan tidak perlu meminta dana ke bagian keuangan setiap kali ingin mengeluarkan dana, karena umumnya perusahaan akan sering mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk berbagai kepentingan. Tujuan kas kecil. 1. Menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. 2. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. 4. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya.
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok Rica. Ayo kelompok lain menanggapi. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kasih pertanyaan dari kelompok Rihan. Aku mau bertanya, Bu, ngasih pertanyaan. Buat kelompok 2, buat kelompok 1, menurut kalian apa sih dana kas kecil itu? Tapi menurut kalian gitu. Udah. Aku izin menjawab. Sok. Kas kecil adalah aset keuangan yang digunakan untuk keperluan mengeluarkan dalam jumlah kecil, yaitu menggunakan cek karena tidak efisien. Jika ukuran entitas dan kebutuhan pengeluaran jumlah dana kas kecil besar, akan dibentuk kas kecil dalam jurnal besar. Udah, makasih. Ada yang mau nanya lagi? Ayo yang baru dapat nilai, baru Rica lo kelompok 1. Yang lainnya hadir di Zoom itu ada atau lagi pada kemana? Ibu mau nanya ke kelompok 2. Sok. Kan di dalam metode dalam pengelolaan kas itu ada ciri-cirinya, ciri-ciri yang berubah-ubah. Apa saja ciri-ciri metode berubah-ubahnya? Pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Makasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ria, Bella, atau Nesya mau bertanya? Ayo kelompok lain pada bertanya. Kalau misalnya nggak nanya berarti artinya itu udah pada ngerti semua ya. Ditunggu aja sampai 9.25 ya. Kalau misalnya nggak ada lagi yang bertanya atau tanya jawab atau saling berkomentar, diskusi, nanti kelompok 2 ditutup presentasinya ya, lanjut ke kelompok 1. Kalian boleh diskusi sama kelompok lain. Misalnya ada yang masih belum ngerti, lempar ke kelompok 2, dari kelompok 1, kelompok 2 menjawab, seperti itu ya.
Ibu Nesya mau ngasih pertanyaan buat kelompok 2. Iya, sok Nesya boleh. Sebutkan biaya-biaya kas kecil apa saja. Biaya makan minum, biaya perlengkapan, biaya keperluan motor, serta biaya-biaya lainnya. Makasih. Sama-sama. Sama. Bentar, Bu Elisnya nggak ada. Nanti diulang nanyanya. Iya. Karena tadi Nesya bertanya ya. Ibu ada. Iya, Bu, tadi sama Rihan udah dijawab. Iya. Dengerin dah Ibu juga. Nesya bertanya. Jadi kalau misalnya nanti ada presentasi kayak gini lagi, enaknya kalian diskusi ya. Jadi saling bertanya, saling menjawab, apa sih yang belum dimengerti. Jadi sama-sama cari jawabannya kayak gini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana? Kelompok lain udah cukup? Mau lanjut kelompok 1? Lanjut aja. Lanjut aja, Ibu. Langsung mulai aja, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kas kecil. Pengertian kas kecil. Kas kecil adalah aset keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil. Entitas tidak menggunakan cek karena tidak efisien jika ukuran entitas dan kebutuhan pengeluaran jumlah dana kas kecil besar, akan dibentuk kas kecil dalam jumlah besar. Tujuan kas kecil itu ada beberapa tujuan kas kecil. Berikut antaranya: 1. Menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. 2. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3. Meningkatkan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. 4. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Metode dalam pengelolaan kas kecil. Metode ini mencakup tahapan-tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana yang ada, sehingga ketika laporan penggunaan kas kecil diminta oleh pihak-pihaknya yang terkait dapat ditunjukkan dengan segera dan lengkap tanpa ada kesalahan. Metode pencatatan jurnal kas kecil ada 2, yaitu metode impres.
Sistem metode atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai impress fund merupakan suatu metode tetap dengan mengisi kembali dana kas perusahaan yang mana jumlahnya nilai saldo kas kecil pada perusahaan tidak berubah atau dikatakan tetap. Metode fluctuating fund system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri metode berubah-ubah yaitu sebagai berikut. 1. Membentukkan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. 2. Bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. 3. Biasanya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Biaya-biaya kas kecil. Jumlah uang dana kas kecil berbeda untuk setiap perusahaan, tergantung pada seberapa sering perusahaan melakukan pembelian kecil untuk beberapa Rp500.000 untuk sudah cukup, sementara yang lain mungkin membutuhkan Rp200 juta. Di akun mereka, biasanya sebuah bisnis akan mencadangkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Ayo lanjut, tanya jawab kan? Aku Ibu mau nanya. Sok aja langsung ke kelompok 1 ya. Ya, Bu. Sebutkan perbedaan antara metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap ketika dilihat dari pengisian kembali dana kas kecil. Maaf, diulang kurang kedengaran. Sebutkan perbedaan antara metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap ketika dilihat dari pengisian kembali dana kas kecil. Sistem dana tetap adalah dana yang dibentuk jumlahnya tetap dalam kurun waktu tertentu. Sistem dana tidak tetap adalah dana yang dibentuk berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pimpinan perusahaan. Terima kasih. Ya. Aku mau nanya. Mengapa suatu perusahaan perlu membentuk dana kas kecil?
aku mau jawab. Iya, Sob. Agar sekretariat tidak perlu meminta dana keuangan setiap kali ingin mengeluarkan dana. Karena umumnya perusahaan akan sering mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk berbagai kepentingan. Iya, betul. Makasih. Iya. Aku mau nanya. Bagaimana perusahaan melakukan adanya selisih dana kas kecil? Maaf banget, boleh diulang lagi, Kak? Bagaimana perusahaan memperlakukan adanya selisih dana kas kecil? Perlakuan selisih kas kecil dicatat setelah dilakukan penelitian dengan seksama pada fisik uang kas kecil maupun pada catatan pembukanya. Dalam laporan laba rugi, selisih kas kecil lebih diakui sebagai pendapatan di luar usaha, sedangkan selisih kas kecil kurang diakui sebagai beban di luar usaha. Makasih. Sama-sama. Nur mau nanya.